Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kumilaila Nur Izati dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2024 dari kelas S1 SI 08D dengan NIM 1020924301121. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan terkait dengan makna khalifah fil ard dan juga tugas-tugas apa saja yang Allah berikan kepada khalifah di muka bumi ini. Berawal dari penciptaan manusia, penciptaan manusia memiliki tujuan mulia yang terkait dengan peran dan tanggung jawab besar yang diberikan Allah. Dalam surat Al-Hijr ayat 28, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Ayat ini sedikitnya menjelaskan terkait dengan Allah akan menciptakan makhluk baru yang bernama Bashar. Proses penciptaan manusia dari tanah menekankan asal-usul manusia sebagai makhluk yang istimewa, dihidupkan dengan ruh dari Allah. Tujuan penciptaan manusia lebih lanjut dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menggarisbawahi bahwa tujuan utama manusia adalah beribadah kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya, tujuan Allah menciptakan manusia juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi di sini kita bisa tahu kalau misalnya Allah menciptakan manusia itu tujuannya untuk beribadah, juga untuk menjadikan manusia itu sebagai khalifah di bumi. Nah, apa sih maksud dari khalifah di bumi itu? Nah, ini maksud dari khalifah di bumi itu ada tiga makna pokok dalam tema khalifah ini. Yang pertama, saling menggantikan atau mewakilkan. Yang kedua, sukses, bahagia atau memakmurkan. Yang ketiga, berkah atau bermanfaat bagi diri sendiri ataupun untuk orang lain. Kita bahas di poin pertama, yaitu yang mengartikan khalifah itu sebagai sosok yang saling menggantikan atau mewakilkan. Yang artinya khalifah atau manusia itu tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadan, tidak ada yang abadi. Jadi pasti akan ada generasi selanjutnya yang menggantikan. Nah, karena pasti akan ada generasi selanjutnya yang menggantikan, dalam aspek aktivitas ini Allah memerintahkan kepada kita manusia sebagai khalifah itu untuk mempersiapkan generasi selanjutnya agar bisa hidup dan berkembang lebih baik lagi. Contohnya dalam lingkup keluarga, orang tua mempunyai kewajiban yang diberikan amanah oleh Allah untuk mendidik atau mengembangkan generasi selanjutnya menjadi generasi yang lebih baik lagi. Contoh lainnya mungkin di suatu perusahaan terdapat satu pemimpin. Nah, tugas dari pemimpin tersebut sebagai khalifah di bumi ini adalah mempersiapkan pimpinan berikutnya menjadi pimpinan yang lebih baik lagi. Begitu pula dengan pimpinan-pimpinan selanjutnya harus terus berkembang eh, dengan lebih baik lagi. Di sini juga Allah sudah memberikan peringatan di surat An-Nisa ayat 9 yang bunyinya wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khawfu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Ya, artinya
Hendaklah mereka merasa takut orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah. Mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Jadi di sini Allah sudah memperingati jangan sampai kita meninggalkan keturunan kita atau meninggalkan generasi selanjutnya itu dengan kondisi yang lemah. Lemah dalam hal apa sih yang dimaksud? Nah, 3 poin yang harus diperhatikan, tidak boleh ada kelemahan dalam 3 poin ini untuk generasi selanjutnya. Yang pertama, keimanan kepada Allah. Yang kedua, ilmu agama ataupun ilmu dunia. Yang ketiga, harta. 3 poin ini saling berkaitan. Kenapa? Karena iman itu memperkuat ilmu. Dan nantinya ilmu akan mengolah menjadi harta dengan cara yang positif. Ketika kita punya ilmu, tapi tidak memiliki iman, maka ilmu itu berpotensi akan merusak bumi dengan sesuatu yang buruk. Nah, ketika ilmu ini dilandasi dengan iman, otomatis sang pemilik ilmu akan paham bagaimana ilmu itu harus disalurkan menjadi harta dengan cara yang positif. Nah, harta ini, harta akan mendorong dalam meningkatkan iman dan ilmu. Meningkatkan iman, contohnya dengan banyak bersedekah, eh, membantu fakir miskin, membantu anak yatim, itu akan meningkatkan keimanan kita. Juga membantu dalam kita mencari ilmu agar lebih luas lagi. Contohnya kita sekolah di sini, sekolah di kota lain misal, atau misalnya ke luar negeri itu kan butuh harta. Jadi jangan sampai kita harus memastikan generasi selanjutnya tidak lemah dalam keimanan, keilmuan, serta hartanya. 3 poin ini harus kuat ketika kita akan meninggalkan keturunan kita. Kemudian poin yang kedua, sukses, bahagia, atau memakmurkan. Dalam aspek mandat atau tugas kita langsung dengan Allah, yaitu di belahan bumi manapun yang kita pijak akan menjadi amanah yang Allah titipkan untuk memakmurkannya. Dalam arti globalnya mungkin memang dunia, tapi kita bisa fokus ke negara asal kita terlebih dahulu, yang lingkupnya lebih kecil. Atau mungkin jika memang negara juga masih terlalu besar lingkupnya, kita bisa fokus ke kampung halaman ataupun rumah kita sendiri. Eh, dalam poin memakmurkan ini, 3 poin yang bersangkutan tadi, yang ada di poin pertama, itu juga memiliki korelasi. Ketika keimanan itu kuat, Allah memerintahkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika dalam suatu lingkup, suatu kampung, suatu negara, atau mungkin kalau misalnya bumi ini semua orang sholat, itu akan hilang perbuatan keji dan mungkar. Dan itu akan eh, memakmurkan kampung kita, memakmurkan eh, negara kita. Kemudian bersangkutannya dengan ilmu, di sini Allah juga berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Di sini eh, kita bisa mengartikan bahwa seandainya kita bersekolah di luar dari kampung kita atau di luar dari negara kita, maka sebaiknya kita kembali nanti
kewajiban kita untuk memakmurkan negara kita dengan ilmu yang sudah didapat di luar. Kalau misalnya kita sekolah ke luar negeri, kita niatkan juga untuk ibadah. Nantinya kita akan kembali ke negara asal kita untuk memakmurkan negeri kita sesuai dengan amanah yang Allah beri kepada khalifah di bumi yaitu manusia. Yang ketiga, di sini ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaumu Ramadan." Ketika tadi kita membahas sholat akan eh, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, zakat hubungannya dengan memakmurkan negara adalah ketika didistribusikan dengan baik, maka akan berkurang orang-orang miskin yang kekurangan. Jadi itu juga termasuk memakmurkan eh, negara dengan cara kita paham bahwa zakat itu wajib untuk dibayarkan, tapi juga harus didistribusikan dengan baik kepada orang-orang yang eh, wajib mendapat hak zakat tersebut. Kemudian yang ketiga, berkah atau bermanfaat bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Nah, di sini semua anggota tubuh kita sudah Allah atur cara bekerjanya di dalam Al-Quran. Contohnya di surat Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah melarang kita untuk berburuk sangka. Di sini Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ism." Wahai orang-orang yang beriman, kurangilah berprasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Maksudnya yang dosa itu adalah prasangka-prasangka buruk. Jadi Allah tuh di Al-Quran juga udah ngatur pola pikir kalau misalnya berpikir itu harus terus hal-hal yang positif agar nanti sesuatu yang keluar dari otak kita juga adalah hal-hal yang positif. Kemudian contoh selanjutnya di surat An-Nur ayat 30-31 itu bagaimana Allah mengatur kita dalam pandangan atau penglihatan kita. Di sini Allah berfirman, "Walil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Begitu juga di ayat 31-nya, "Faqul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna." Katakan kepada perempuan beriman untuk menjaga pandangannya. Di sini Allah eh, mewanti-wanti kepada perempuan dan laki-laki yang beriman agar menjaga pandangannya supaya hanya melihat atau memandang sesuatu yang positif saja. Jadi kesimpulannya adalah semua manusia di bumi ini adalah khalifah, memiliki amanah yang harus dijaga serta tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bunyinya, kullukum ra'in famas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun anhu war rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhu wal mar'atu ra'iyah 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulah anhum wal abdu ra'in ala malin sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, sekian dari saya penjelasan terkait dengan makna dan tugas khalifah di bumi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.